Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya, serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi kita, manusia, untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku penceramah mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajat kepadanya. Sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ceramah yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang dihujani dengan berita-berita sedih dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di mana mereka dibantai, dihujani oleh bom, dan diperangi dan dizolimi dengan kezoliman yang sangat parah, sampai pada tingkat anak-anak dan bayi-bayi yang tidak mengerti apapun, tidak mengerti apa itu politik, apa itu perang, mereka juga termasuk menjadi korban dalam konflik Palestina dan Israel. Tentunya hal tersebut haruslah menjadi sentilan buat kita, haruslah menjadi pengingat bagi kita bahwa kematian ini adalah sesuatu yang niscaya akan datang pada setiap orang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
Jadi jangan kalian mengira bahwa hanya hanya mereka lah orang-orang yang sedang dalam konflik yang akan eh, meninggal. Padahal orang-orang yang sehat, orang-orang yang hidup di negara-negara yang damai itu bisa saja meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan mereka, orang-orang Israel atau orang-orang Palestina yang sedang mengalami atau sedang terlibat konflik atau perang. Jadi hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadi yang mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Maka, apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun, setidaknya ada tiga hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Yang pertama, kita harus beramal dengan sebaik mungkin, dengan amalan yang sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam surat Al-Mulk ayat 1 hingga 2, di mana Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslim rahimahullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikator amalan yang terbaik adalah kerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adawamuhu wa in qalla." Artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal baik atau beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Bisa jadi itu adalah eh, sesuatu yang kita lakukan terakhir di dunia ini. Ma'asyiral muslim rahimahullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah. Apa itu amal jariah? Amal jariah adalah amal yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, apa yang termasuk dalam amal jariah? Nah, yang termasuk dalam amal jariah itu ada ilmu yang bermanfaat, eh, serta eh, ini anak kita yang senantiasa mendoakan kita, ini anak yang soleh gitu ya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasah shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah rawahul muslim.
Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat La ilaha illallah di akhir ayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu, faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah." Qal yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla al-maut. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam persiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi cukup sampai di sini ceramah yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah, itu murni dari saya. Apabila ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.